Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dudi Adi Firmansyah pada kuliah standar ukuran dan laboratorium kalibrasi. Pada kesempatan ini kita akan diskusi tentang standar massa dan kalibrasinya ya. Jadi agendanya nanti akan dibahas tentang yang pertama standar massa, kemudian nanti akan dibahas juga tentang kalibrasi dari anak timbangan ya. Baiklah, ini tujuan instruksional khususnya yaitu untuk memahami dan menerapkan tentang standar massa ya. Kemudian kalibrasi anak timbangan, kemudian nanti akan dijelaskan juga kalibrasi timbangan elektronik dan juga nanti ada contoh dan tugas juga ya. Jadi standar massa seperti yang sudah kita jelaskan di minggu kemarin. Jadi ini dimulai dari definisi kilogram, kemudian diturunkan ke IPK atau International Prototype of Kilogram, kemudian diturunkan lagi menjadi kopi dari IPK nomor 25, kemudian di Indonesia oleh Kim Lipi diturunkan menjadi E0 ya. Jadi ini adalah E0. Kemudian dari E0 ini nanti diturunkan ke E1 ya. Kemudian nanti E2 ke F1 sampai nanti nyampe ke alat ukur yang diuji ya melalui standar F2, nanti terus ke M1, M2 dan M3 ya. Nah, ini semua adalah diagram ketertelusuran dari pengukuran massa ya. Jadi diagram ini menunjukkan ketertelusuran dari pengukuran massa ya, mulai dari dari definisi, kemudian ke IPK E0 sampai nanti seterusnya ke alat ukur yang diuji ya. Kemudian di Indonesia ini ketertelusuran ini diatur di PP nomor PP nomor 2 tahun 1989 ya. Jadi mulai dari standar tingkat 1, kemudian ke tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4. Nah, untuk tingkat 3 atau untuk tingkat 2 nanti ada standar kerja. Kemudian nanti tingkat 3 juga ada standar kerja ya. Nah, standar kerja ini adalah standar yang digunakan minggu kemarin itu yang digunakan secara rutin ya, digunakan secara rutin untuk mengkalibrasi standar yang di bawahnya atau untuk mengkalibrasi alat ukur yang diuji ya. Kemudian kita lihat juga dari jangka waktu kalibrasi, semakin tinggi level standarnya, jangka waktu kalibrasinya semakin lama ya, 5 tahun untuk tingkat 1, kemudian ada 3 tahun, 2 tahun, dan untuk standar kerja dan alat ukur yang diuji adalah sekitar 1 tahun ya. Nah, jadi ini kita lihat definisi yang pertama adalah massa sebenarnya ya. Jadi massa sebenarnya ini adalah massa yang mencerminkan suatu massa yang terdefinisi secara sempurna ya, dalam kondisi di mana massa tersebut ditentukan ya. Kemudian yang kedua adalah massa konvensional. Jadi massa konvensional ini adalah hasil penimbangan di udara ya antara suatu benda dengan massa standar ya, massa standar dengan massa konvensional dan temperatur konvensional ya. Jadi nilai konvensionalnya adalah suhunya 20 derajat Celcius, massa jenis standarnya adalah 20. Massa jenis standarnya pada suhu 20 derajat Celcius adalah 8.000 kg per meter kubik. Serta massa jenis udaranya adalah 1,2 kg meter kubik. Ya, jadi ini seperti penimbangan suatu anak timbangan ya. Jadi anak timbangan ditimbang. Satu ini sebagai AT uji ya. Ini sebagai AT uji. Satu lagi ini sebagai AT standar ya. Nah, AT standar ini
kondisinya adalah rho-nya 8.000 ya, 8.000 kg per meter kubik. Kemudian suhu udara di chamber ini adalah 1,2 kg per meter kubik ya. Sedangkan suhu chambernya sendiri adalah 20 derajat Celcius ya. Nah, jadi massa konvensional ini adalah massa yang diperoleh suatu anak timbangan standar, suatu anak timbangan uji dengan anak timbangan standar yang memiliki massa jenis standar 8.000 kg per meter kubik, suhunya 20 derajat Celcius, serta massa jenis udaranya adalah 1,2 kg meter kubik ya. Jadi massa nominal ini, jadi massa konvensional ini kondisinya sudah tertentu ya, dari sisi suhu, kemudian dari sisi massa jenis standarnya, serta dari massa jenis udara ya. Jadi 3 kondisi ini harus dipenuhi. Kemudian berikutnya adalah massa konvensional, ini adalah massa nominal ya. Jadi massa nominal ini adalah nilai yang digunakan untuk menandai karakteristik atau sebagai petunjuk massa suatu benda ya. Jadi massa nominal itu adalah massa atau nilai yang digunakan untuk menandai ya, menandai suatu anak timbangan ya. Jadi misalnya anak timbangan ditandai di sini 10 kg ya. Nah, itu adalah massa nominal ya. Berikutnya ini adalah definisi dari anak timbangan. Jadi anak timbangan ini adalah benda ukur massa yang diatur ya. Diatur berdasarkan karakteristik fisik dan meteorologis ya. Jadi karakteristik fisiknya itu meliputi konstruksi, dimensi, dan massa jenis serta kondisi permukaan ya. Kemudian juga bahan ya. Kemudian untuk meteorologisnya ini adalah terkait dengan yang disebut dengan MPE ya. MPE atau dalam bahasa Indonesia ini dikenal sebagai BKD ya. Kemudian berikutnya adalah kelas ketelitian atau akurasi. Jadi kelas ketelitian dari anak timbangan adalah kelas anak timbangan yang memenuhi syarat meteorologis tertentu agar kesalahannya masih dalam batas yang diizinkan ya. Berarti dalam hal ini adalah errornya masih lebih kecil atau sama dengan BKD ya. Next. Nah, anak timbangan ini penggunaannya ya, kita lihat ini mungkin banyak dijelaskan di di SPM ya. Jadi untuk anak timbangan E2 ya. Jadi untuk anak timbangan E2 dan F1 ini adalah untuk timbangan kelas 1 ya, atau disimbolkan seperti ini ya. Kemudian untuk F2 dan M1 ini untuk timbangan yang berapa? Kelas 2 ya. Kemudian M2 ini untuk kelas 3. Kemudian M3 ini untuk kelas 3 dan kelas 4 ya. Ini kalian nanti banyak belajarnya di SPM ya untuk penggunaan dari anak timbangan ya. Nah, ini adalah contoh dari anak timbangan. Ini kalian bisa lihat dari labelnya ya. Ini adalah anak timbangan F2 ya. Mungkin untuk F2 nanti secara fisik juga kalian bisa lihat permukaannya mengkilat. Kemudian nanti di atasnya ini ada angka ya. Misalnya ini 5 ya. Ini kemudian misalnya 2, ini 2, ini 1 ya. Jadi ada angkanya ya di penandaan untuk anak timbangan kelas F2 ya. Kemudian nah, ini adalah contoh untuk anak timbangan kelas M1 ya. Jadi ada huruf M, kemudian massa nominal, nilai, dan satuannya ini ditulis ya. Tertera di anak timbangan ya.
Kemudian spesifikasi dari anak timbangan ini biasanya angka-angkanya adalah kelipatan dari 1, 2, dan 5 ya. Nah, ini adalah N-nya ini adalah pangkat ya. Nah, susunannya itu biasanya dalam bentuk massa nominal 1, 1, 2, 5 ya. Jadi ini mengandung 3 angka ini ya, angka 1, 2, dan 5 ya. Untuk susunan ini nanti kalian bisa lihat di box dari anak timbangan ya. Jadi kalian lihat ya, nanti di boxnya ada 1 misalnya, 1, 2, ini 5 gede misalnya ya. Ini kalian bisa lihat ya. Jadi ini misalnya untuk kotak anak timbangan yang M3 misalnya. Tapi kalau misalnya untuk F2, F1, nah itu boxnya biasanya sudah dalam bentuk peti ya. Tertutup. Ini untuk F2 ke atas ya. Nah, berikutnya spesifikasinya adalah dari sisi bentuk anak timbangan ini harus sederhana ya, seperti ini ya. Jadi sederhana, kemudian mudah untuk dipegang ya, atau mudah untuk dipindahkan ya. Kemudian dari sisi bentuk juga untuk nominal yang sangat kecil, misalnya 1 gram, ini misalnya berupa silinder ya, atau berbentuk lemping. Lemping ini adalah lempengan ya. Jadi lempengan ya, lemping ini. Atau bisa juga berupa kawat ya. Kawat ini bisa persegi 4, bisa segi 3, bisa juga segi 5 ya. Ini tergantung dari massa nominalnya ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah lemping ya. Ini lemping ya, ini lemping ya. Nah, ini kalian bisa lihat, nah ini adalah kawat ya. Nah, kemudian anak timbangan yang nilainya sangat kecil dalam orde miligram ini biasanya dikenal sebagai imbuh ya. Kalian lihat massa nominal untuk kelipatan 5 ya. Ini biasanya bentuknya segi 5 ya. Jadi bentuknya segi 5. Kemudian kalau untuk kelipatan 2 ini bentuknya bujur sangkar ya. Kemudian untuk kelipatan 1 atau 1, 10, 100, dan 1000 itu adalah bentuknya segitiga ya. Jadi ini kelipatan 1 segitiga, kelipatan 2 segi 4, kemudian 5 itu adalah segi 5 ya, atau pentagon ya. Nah, bentuk anak timbangan ini kalian lihat untuk massa nominal yang lebih dari 1 gram ini biasanya silinder. Kemudian untuk massa nominal yang besar antara 5 kg sampai 50 kg ini biasanya berbentuk persegi ya. Nah, ini kita namakan juga ini sebagai istilahnya itu sebagai bidur ya. Nah, seperti ini ya, ini bentuk bidur ya. Jadi bentuk bidur ini diatur agar memiliki pegangan ya, memiliki pegangan supaya mudah untuk dipindahkan ya. Mungkin nanti kalian akan melihat bidur ini pada saat praktek timbangan jembatan ya, untuk mata kuliah sistem pengukuran massa ya. Kemudian dari sisi bahan, ini anak timbangan harus dibuat tahan karat ya. Jadi tahan karat, kemudian berkualitas baik. Nah, kenapa harus berkualitas baik? Supaya perubahan massanya ini dapat diabaikan, atau dengan kata lain massanya massanya stabil ya. Jadi masih dalam batas kesalahan untuk penggunaan yang normal ya.
Kemudian bahannya ini harus non magnetik. Non magnetik ini artinya dia tidak dapat ditarik oleh magnet, ya. Kemudian untuk besi cor ini harus dihitamkan, ya. Kemudian dari sisi konstruksi, nah ini ada beda-beda, ya. Ini tergantung dari kelas anak timbangannya. Jadi untuk E2 ini padat, ya. Padat dalam arti dia tanpa lubang, ya. Tanpa lubang untuk justir, ya. Kemudian untuk F1 dan F2 ini mulai ada lubang, ya. Dengan selisih volumenya adalah 0,2%, ya. Kemudian dari sisi massa jenis, nah ini massa jenis ini menentukan apa namanya jenis bahan, ya. Jadi massa jenis ini tergantung dari apa jenis bahan, ya. Ya. Nah, ketentuannya adalah massa jenis dari anak timbangan ini diatur agar penyimpangan 10% dari massa jenis ini tidak menimbulkan kesalahan lebih dari 0,25% dari BKD, ya. Nah, nanti BKD-nya kalian bisa lihat di tabel di OIML R111, ya. Kemudian untuk harga dari massa jenis ini juga sudah diatur, ya. Jadi ini ada batasnya, ya. Jadi ini sudah diatur, ya. Ini sesuai dengan definisi dari anak timbangan, ya. Nah, ini adalah batas nilai dari densitas anak timbangan, ya. Jadi kalian lihat di sini E1, E2, F1, F2. Nah, ini apa namanya batas dari densitasnya, ya. Kalian bisa lihat. Jadi nilai dari densitas ini apa namanya? Nilai dari densitas ini apa terkait dengan bahan, ya. Bahan apa yang dipakai untuk anak timbangan, ya. Jadi bahannya nanti macam-macam, ya. Ya, jadi dari sisi bahan itu bisa stainless steel, ya. Bisa juga tadi disebutkan besi cor. Kemudian ada juga apa namanya kuningan, ya. Nah, ini 3 bahan yang banyak digunakan sebagai bahan untuk anak timbangan, ya. Nah, kemudian dari kekerasan juga ini diatur, ya. Jadi anak timbangan ini apa namanya kekerasannya, yang pertama ini dari sisi permukaan ini harus apa namanya mengkilat, ya, tidak terlihat pori, ya. Kemudian nilai kekerasannya kalian bisa lihat dari sini, ya. Untuk S1, E2, F1 dan F2 ini nanti kalian lihat apa namanya jari-jarinya, ya. Jari-jari porinya ini makin kelas anak timbangan makin rendah kelasnya, ukuran porinya semakin besar, ya. Jadi ini RZ ini adalah apa namanya ukuran pori, ya. Nah, ini adalah BKD, ya. Ini nilai BKD dari apa namanya anak timbangan, ya. Jadi BKD ini adalah batas kesalahan yang diizinkan, ya. Jadi ini satuannya adalah kalian bisa lihat ini, kalian bisa cek di OIML R111 satuannya adalah miligram. Nah, kalian bisa lihat, ya, di sini apa namanya semakin rendah, ya, ini semakin rendah kelas anak timbangan, BKD-nya semakin besar, ya. Jadi misalnya untuk kelas M ini batas kesalahan yang diizinkannya adalah 2.500.000, ya, 2,5 juta miligram, ya.
Jadi ini sekitar 2,5 kilogram ya. Karena ini untuk massa nominal, kalian lihat 5 ton ya. Ini 5 ton ya. Jadi semakin, jadi kalian lihat di sini ya, semakin rendah kelas anak timbangannya ya. Kalian bisa lihat di sini BKD-nya dia semakin BKD-nya semakin besar ya. Kemudian di sini adalah dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah ini nominal dari anak timbangannya semakin kecil ya. Dari orde kilogram ini sampai orde miligram ya. Nah, otomatis karena massa nominalnya semakin kecil, maka batas kesalahannya juga semakin kecil ya. Jadi batas kesalahan ini ditentukan oleh dua hal ya. Jadi yang pertama ditentukan oleh kelas ya, kelas anak timbangannya. Terus yang kedua ditentukan oleh besar dari massa atau nilai dari massa nominal ya. Jadi dua parameter ini yang menentukan besar atau menentukan nilai dari BKD ya. Jadi kelas anak timbangan sama massa nominalnya ya. Next, ini adalah contoh dari sertifikat kalibrasi anak timbangan ya. Biasanya menunjukkan data dari nilai nominal, kemudian nilai konvensional, dan juga yang paling penting adalah ini, ketidakpastian. Ya. Kemudian biasanya disertakan juga pernyataan ini, ya. Jadi ketidakpastian yang dilaporkan adalah ketidakpastian bentangan pada tingkat kepercayaan 95% dengan faktor cakupan K sama dengan 2, ya. Nah, kemudian di sini massa ini dikalibrasi di lab kalibrasi Almega Sejahtera, diduga massa jenisnya 4.400 kg per meter kubik dan pada kondisi udara dengan massa jenis 1,2 kg per meter kubik ya. Nah, ini parameter-parameter terkait dengan ketidakpastian dari anak timbangan. Ini huruf lambangnya adalah U besar ya. Jadi U besar ini adalah ketidakpastian bentangan ya. Jadi U besar sama dengan K dikali U kecil ya. Nah, K ini biasanya adalah 2 ya. Ini dari tingkat kepercayaan 95%. Kemudian persyaratan ketidakpastiannya adalah tidak boleh melebihi sepertiga dari MPE ya. Jadi delta M ini adalah MPE ya. Jadi U lebih kecil atau sama dengan sepertiga MPE ya. Kemudian ini kita lihat contohnya, misalnya untuk anak timbangan dengan nominal 20 kg kelas M2 ya. Kalian lihat di tabel MPE, ini MPE-nya adalah 3000 mg ya. Sehingga U-nya adalah sepertiga dari 3000 atau 1000 mg ya. Jadi batas U besarnya adalah 1000 mg. Kemudian ini kalian lihat massa konvensional yang tadi ya. Jadi massa yang ditentukan dari penimbangan AT uji dengan AT standar dengan massa jenis 8000 kg per meter kubik, massa jenis udaranya 1,2 kg per meter kubik, dan suhu udaranya adalah 20 derajat Celcius ya. Jadi massa konvensional ini rentangnya adalah lebih besar dari M0 ya. M0 atau massa nominal dikurangi ini BKD ya. Kemudian ini adalah ketidakpastiannya ya. Kemudian lebih besar dari massa nominal plus BKD dikurangi dengan ketidakpastian
ya. Nah, ini adalah rentang dari nilai massa konvensional, ya. Ini bisa kalian hitung dengan rumus ini, ya. Jadi selama kita mengetahui massa yang massa yang diujinya, ya. Kemudian massa jenis udara diketahui, nah kita bisa menghitung massa massa konvensional, ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.